Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap syafaat beliau, baik syafaat beliau di dunia ini maupun syafaatul uzma beliau di hari kiamat. Amin. Baik asatid dan asatidah yang kami hormati, kami muliakan. Sebelumnya kami mohon maaf hari kemarin belum bisa menunaikan kewajiban kami karena ada beberapa kegiatan yang bentrok. Jadi kami undur hari ini. Dimohon keikhlasannya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Memang tidak sedetail materi-materi sebelumnya ya yang pernah kami adakan daurah. Tapi setidaknya ini ada hal-hal yang bisa membuat antum dan kita semua dari diroyah ini yang sangat singkat ini bisa membantu kita memperbaiki bacaan kita. Al-Quran ini semakin digali, ini semakin luas. Seperti samudra. Al-Quran ini seperti samudra, semakin kita pelajari, semakin kita nggak tahu ujungnya. Bahkan kita belum masuk ke tafsir, kita belum masuk ke hal-hal yang lain. Masuk ke ilmu qiraat saja ini sudah seperti ilmu yang Masya Allah tanpa ujung ya. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Ini salah satu mukjizat yang sangat besar sekali, yang terbesar, yang pernah Allah turunkan kepada Rasul dan kepada umat. Inilah mukjizat yang paling besar. Asatidz dan asatidzah sekalian, kemarin kita sudah masuk ke bait ke-43 tentang ro. Di mana ro ini memiliki sifat takrir yang kita pelajari untuk kita jaga agar tidak berlebihan menggetarkan lidah atau tidak sama sekali menggetarkan lidah. Nah, ini ro memiliki sifat takrir yang kita pelajari untuk kita jaga agar tidak berlebihan. Tentu ro ini berbeda dengan pengucapan ro Indonesia atau ro-nya atau R-nya orang-orang luar negeri. Ini berbeda sekali. Dan kalau kita timbang ini ro-nya ya, jadi punya keistimewaan khusus ro-nya orang Arab ini. Jadi tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Tidak ke kanan seperti R-nya Indonesia atau tidak ke kiri seperti R-nya luar negeri. Inilah pertengahan. Ummatan wasatu. Kita adalah umat yang pertengahan. Baik, melanjutkan bait selanjutnya. Ustadz, ada yang membacakan? Ustadz Fahim? Bait ke-44 34 Ustaz ya? Bait ke-44 ya? Ya, 44 ya. Sakinatu kadali. Baik, 44. Walaqad laqina 44 kan Ustaz ya? 43 berarti Ustaz. 43. Wadalu. Ya. Wadalu sakinatu kadalin hasatum adogim
bighairi ta'assurin watawani. Walaqad laqina muzharun laqad ro'a wal muhabina abin bikulli makanin wal wadfa'a yadkhuluna wa qad naro watta'a adghim inda ta'ifatani wa kadza ujibat was was bang kelihatan wastaka mubayyinun wa kana hwi atqana muhbila kitmani wa zalada Cukup dulu, Ustaz. Nah, Waddalu sakinatu kadali hasottum adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani. Di bait ini, bait 44 ya Ustaz ya, sampai yang tadi itu, ini Imam menjelaskan tentang salah satu bentuk mutajanisen shogir, yaitu pada dal dengan ta. Waddalu sakinatu kadali hasottum adghim bi ghairi ta'assurin wa tawani. Ketika dal sukun bertemu dengan ta, adghim bi ghairi ta'assuri, maka diidghamkan bi ghairi ta'assurin wa tawani, dan tidak perlu dilebih-lebihkan, terburu-buru, wa tawani. Ini salah satu bentuk mutajanisen shogir. Mutajanisen adalah dua huruf yang sama makhraj, tapi berbeda sebagian sifatnya. Jadi makhrajnya itu sama, dal dengan ta, tapi sifatnya berbeda. Ada beberapa sifat yang berbeda. Secara umum, hukum idgham, hukum mutajanisen itu hanya satu, shogir ya. Yang shogir secara umum di riwayat kita, di riwayat Hafs, ini hukumnya hanya satu, yaitu idgham. Nah, nanti idgham di idgham mutajanisen atau idgham di bab mutajanisen di riwayat kita ini terbagi menjadi dua. Ada idgham shogir dan ada idgham kabir. Idgham shogir dan idgham kabir. Afwan. Yang kita maksud adalah idgham naqis dan idgham kamil. Yang kita maksud adalah idgham naqis dan idgham kamil. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang idgham naqis dan idgham kamil. Kalau idgham naqis dia melebur ya. Melebur tapi masih menyisakan sifat huruf pertama. Tetapi ketika kita berbicara tentang idgham kamil, maka peleburan huruf pertama itu sempurna ke huruf yang kedua, baik secara sifat ataupun secara makhraj. Nah, Imam menjelaskan di bait ini tentang dal bertemu dengan ta, dal sukun bertemu dengan ta. Maka ini hukumnya adalah idgham kamil, dileburkan secara sempurna. Jadi seakan-akan kita mengucapkan huruf ta itu bertasydid. Hasottum. Walaqad laqina muzharun walaqad ro'a wal mudahadina abin bi kulli makani.
Di sini beliau mengingatkan untuk menjelaskan setiap dal yang sukun di dalam Al-Quran. Dijelaskan muzharun. Contoh pada kata walaqad laqina dengan walaqad ra'a wal mudahaldina ketika mengucapkan huruf lam dengan ro dan ha itu pun harus jelas. Jadi lam walaqad laqina dalnya jelas, lamnya jelas, walaqad ra'a dalnya jelas, ra-nya jelas, wal mudahaldina dalnya jelas, ha-nya juga jelas. Wal wadqa wadfa'a yadkhuluna wa qad naro wa ta'a adghim 'inda ta'ifatani. Dan jelaskan juga ini kita masih diminta untuk membaca dengan jelas ya. Mudharun itu. Wah, di sini adalah wawu atof. Dan jelaskan kata Imam, dan jelaskan juga huruf dal ketika bertemu dengan qaf. Bertemu dengan qaf seperti al-wadqa dan bertemu dengan fa wadfa, lalu ketemu dengan kha yadkhuluna dan ketemu dengan nun. Wa ta'atim inda ta'ifatin. Baik. Dal kha dafa. Ya. Mungkin antum masih ingat amalia apa namanya? Biasanya idgham ini terjadi ketika bertemunya dua huruf yang berdekatan. Dua huruf yang berdekatan. Kalau huruf itu berjauhan, biasanya hukumnya adalah izhar. Kecuali ada beberapa yang disepakati. Sama halnya dengan dua huruf yang berdekatan, ini biasanya dihukumi idgham. Kecuali beberapa hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Dan huruf-huruf yang tadi disebutkan oleh Imam, ini adalah mutajanisen. Mutajanisen, dia ada yang tempatnya sama, ada yang berdekatan, tapi tidak terjadi idgham. Tidak terjadi idgham. Nah, makanya beliau mengingatkan bahwasanya ketika dal bertemu dengan qaf, dal bertemu dengan fa, dan seterusnya, ini harus dibaca dengan jelas. Baik. Dal mutajanisen shogir yang hukumnya adalah kamil ya. Yang hukumnya adalah kamil itu ada 6. Ada 6. Tadi sudah disebutkan oleh Imam. Kalau secara menyeluruh kita bisa menyebutkan yang pertama misalkan ketika ta bertemu dengan dal. Ketika ta bertemu dengan dal, misalkan falamma afqalat da'awallaha. Falamma afqalat da'awa. Kan afqalat. Pada kata afqalat lalu diidghamkan ke dal. Da'awallaha. Maka yang pertama ta bertemu dengan dal. Ta bertemu dengan dal. Yang kedua, ini kembalikannya. Dal bertemu dengan ta. Kalau mutaqariban di bab sebelumnya ini bisa terbalik. Bisa terbalik. Tapi kalau mutajanisen dia tidak boleh terbalik kecuali yang sudah disepakati hukumnya. Kayak yang barusan. Ta bertemu dengan dal, maka diidghamkan. Afqalat da'awallaha. Afqalat asalnya, lalu da'awallaha. Yang kedua, ketika dibalik ini masih mutajanisen. Masih dihukumi idgham kamil. Contoh tadi ta dengan dal, kalau dibalik dal dengan ta.
Abadtum. Misalkan abadtum, kan abadtum, abadtum. Asalnya adalah abadtum. Tapi kita baca abadtum karena dihukumi idgham kamil. Idgham kamil. Jadi kalau misalkan anak nanya ke antum, apa hukum apa hukumnya abadtum? Biasanya kawan-kawan ini menjawab mutajanisain. Mutajanisain itu bukan hukum. Mutajanisain itu bukan hukum, dia bab. Yang hukum itu idgham. Jadi apa ini hukumnya? Hukumnya adalah idgham. Tapi kalau misalkan antum menjawabnya dengan lebih lengkap, ini adalah mutajanisain idgham kamil. Nah, itu boleh. Baik, itu dal dengan ta dan ta dengan dal. Lalu ta dengan po. Ta dengan po. Contoh misalkan amanat, fa'amanat po'ifah. Fa'amanat po'ifah. Fa'amanat pakai ta, lalu kata po'ifah. Nah, ketika ta bertemu dengan po, ini dihukumi idgham kamil. Kenapa? Karena huruf pertama itu lebih lemah daripada huruf kedua. Kalau kita balik, kalau to bertemu dengan huruf ta bagaimana? Nah, ini tidak dihukumi dengan idgham kamil. Nanti ada lagi, yaitu idgham naqis. Ta dengan po. Ini dihukumi dengan idgham kamil. Fa'amanat ta'ifah. Lalu fa dengan za. Pada kata yalhaz zalika. Itu di surat Al-A'raf kalau tidak salah, ayat 176 atau 177. Kurang lebih 176 177. Yalhaz dzalika. Pada kata yalhaz dzalika, fa sukun bertemu dengan za yang mutaharik. Maka diidghamkan secara kamil. Tetapi di situ ada tanda waqaf ya. Lebih baik berhenti. Lebih baik wasal. Yalhaz. Lebih baik berhenti. Yalhaz. Nah, memang ada beberapa yang kita dapati mushaf berbeda waqaf ya. Tapi biasanya kalau yang kami punya ini iya. Baik. Yang jelas ketika antum waqaf di sana berarti tidak terjadi idgham. Tapi ketika wasal maka terjadi idgham kamil. Pada kata yalhaz dzalika, jadi idgham kamil berarti membacanya yalhaz dzalika. Fa dengan za. Selanjutnya za dengan vo. Kalau tidak salah, ini hanya ada di 2 tempat nih. Bentar. Betul. Dia hanya terdapat di 2 tempat. Za sukun bertemu dengan vo. Itu hanya terdapat di 2 tempat. Di surat Az-Zukhruf ayat 34 ada kata izzalamu, dan kata zalamtum. Di surat Az-Zukhruf ayat 34. Mungkin ada asatid yang bisa bantu cek ya. Ayat 34 atau 39. Lalu di surat An-Nisa ayat 64.
Kata idzalamu. Il dengan zalamu. Ini hanya ada di 2 tempat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang dihukumi idgham kamil, ini ketika ba bertemu dengan mim. Seperti pada kata irkab ma'ana. Hud ayat 42. Ya, Hud ayat 42. Irkab ma'ana. Ini diidghamkan secara kamil, irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Baik. Jadi kita mendapati mutajanisain yang dihukumi idgham kamil itu ada 6. Yang pertama ta dengan dal. Ta sukun bertemu dengan dal, lalu kebalikannya dal bertemu dengan ta. Lalu ta bertemu dengan po. Lalu fa bertemu dengan dal. Lalu za bertemu dengan dha, dan yang terakhir ba bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim pada kata irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Baik. Catatannya di antara 6 ya. Ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, lalu ta bertemu dengan po, lalu fa bertemu dengan za, lalu zal bertemu dengan zo, dan yang terakhir ba bertemu dengan mim. Catatannya di antara 6 ini idgham kamil ini itu seluruhnya bila gunah kecuali di yang ke-6. Dikecuali yang ke-6 yaitu ba bertemu dengan mim. Itu digunah. Idgham kamil digunah. Yang lain, yang 5 tadi itu adalah idgham kamil bila gunah. Jadi ta dengan dal idgham kamil bila gunah. Kalau ditanya hukumnya apa? Idgham kamil bila gunah. Lalu dal dengan ta idgham kamil bila gunah. Terus ta dengan po fa'amanat ta'ifah. Hukumnya apa? Idgham kamil bila gunah. Fa dengan za, lalu za dengan dha idgham kamil bila gunah, kecuali yang terakhir. Yang terakhir idgham kamil bigunah. Idgham kamil bigunah. Jadi ada 6. Dan yang kedua yang dihukumi idgham itu idgham naqis. Idgham naqis yang tadi kami sempat singgung. Idgham naqis itu adalah terjadi peleburan huruf pertama ke huruf kedua, di mana peleburan ini tidak sempurna atau masih menyisakan sebagian hurufnya, sebagian huruf. Contoh misalkan pada kata basalta, hanya ada satu bentuk, yaitu po bertemu dengan ta. Kenapa tidak bisa diidghamkan secara kamil? Ya tadi karena po ini sifatnya lebih kuat daripada sifat ta secara umum. Jadi tidak bisa. Contoh kalau kita mau masukin kambing ke kandang ayam, nah ini nggak muat. Kalau kita paksain itu hanya dapat sebagian badannya saja. Jadi sebagainya lagi masih ada di luar. Jadi ini enggak secara menyeluruh. Nah, ini idgham. Ini idgham naqis. Tetap ya, tadi kalau kita ditanya hukumnya apa? Idgham naqis bila gunah. Baik, silakan Ustaz dilanjutkan. Ustaz. Dilanjut. Ya. Dilanjut.
bait ke bait tadi kan? Ya, bait ke berapa itu, Ustaz? Wadhalada fa'in wa nunin mudharun. Bait wadhala ya. Tentang Wadal fa. wa ilah 35 apa berapa sih tadi, Sat? 47 gitu, Ustaz. Wadhalada 40 apa 47. 7 ya? Ya, apa? Ya. Wadhalada fa'in wa nunin mudharun. Wadhalu idzalamu zalamtum laisa fi wa idza yulaqir wa idza yula ya. Coba lagi, Ustaz. Wadhalada fa'in wa nunin mudharun. Wadhalada fa'in wa nunin mudharun. Wadhalu idzalamu Wadalu, Ustaz. wadhalu ya Yahfazna. yakhfatna. Wadhalu yakhfatna. Bait ke 48 kan, Sat ya? Kan 47 masih ada lagi, Ustaz. Wadhalada fa'in wa Ya, nunin mudharun yahfazna afar. Apaan? Ana di Zoom ini, Sat. Apaan? Yahfazna adha rakum bila nisyani. Wadhalu idzalamu zalamtum laisa fil Qur'ani ghairuhuma famudda ghamani. Wa idza tulaqi ra'a bainahu wa dha fi mithli zar wa nazartu lirrahmani wa bimudghinina wa fi akhadna wadhkuru wa sa'a indal kha'i fil iskhani wa bayyan wa asarna labisna tasqofannahum kadzaka wa ayyuhas saqalani. Ya, cukup dulu, Ustaz. Ini ada beberapa yang masih berkaitan dengan sebelumnya. Wadhalada fa'in wadunin mudharun yahfazna alfarakum bila nisyani. Kata beliau, jangan sampai terlupakan untuk menjelaskan huruf za sukun ketika bersanding dengan huruf nun. Hafal huruf dha. Maksud kami huruf dha itu dijelaskan ketebalannya ketika bertemu dengan huruf nun dan huruf fa yang istifal. Yahfazna dijelaskan ketebalannya au farakum di contoh yang tadi. Wadzalu dan huruf za dileburkan bertemu dengan huruf dha yang tadi sudah kami sampaikan pada kata idzalamu dan ketika idzalamtum. Ya, betul, hanya ada dua ya. Ada dua dalam Quran. Laisa fil Qur'ani ghairuhuma famudda ghamani. Tidak ada lagi. Ya. Di dalam Al-Qur'an za bertemu dengan dha ghairuhuma kecuali dua kata Imam. Wa idza yulaqi ar-ra bainahu wa dha. Dan juga jelaskan huruf ra, huruf za ketika bertemu dengan huruf ra pada kata za tipis zar. Kalau berhenti ya zar nazarta lirrahman. Zaruni wa man khalaqtu wahida. Zaruni, za-nya dijelaskan istifalnya
infitahnya diperjelas, lalu ro-nya diperjelas tafkhimnya. Lalu pada kata mud'inina juga, wa fi akhadna sama, wadhkuru juga sama, wasa'a indal kha'i fil itqani. Ya, pada kata mud'inina, lalu fa, pada kata pada bait selanjutnya, bayin, jelaskan huruf fa baik yang sukun atau yang berharokat. Bayin wa'a'farna, labithna, pada kata labithna, pada kata wa'a'farna, tafqafannahum, kata tafqafannahum ayyuhas saqalani, dan pada kata afaqalani, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Pada tiga kata itu, ta yang berharokat maupun yang sukun itu diperjelas. Baik, ahlan selanjutnya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz terima deh. Baik. Bait selanjutnya, wasafiru ma fis safiru fara'ahi talqisti was-salsali wal mizani. Dan jelaskan juga, ini masih waw atof ya, waw atof dari bait sebelumnya. Dan jelaskan juga huruf-huruf safir. Jelaskan juga huruf-huruf safir yang ada 3 itu. Safiru hasodun wa zayun sinu, sin, sod, dengan zai. Zai, sin, sod. Tiga huruf ini adalah huruf safir, huruf yang memiliki suara tambahan. Dan suara tambahan pada 3 huruf ini berbeda. Ada yang menyamakan dengan beberapa suara hewan, itu sah-sah saja sih. Tapi yang jelas ini tidak sama. Suara tambahan sin dengan sod dengan zai ini berbeda. Nah, di bait selanjutnya Imam menjelaskan wal fa'u ma'mimin katalqaf ma abin. Dan jelaskan juga abin, dan jelaskan juga huruf fa ketika bertemu dengan huruf mim. Katalqaf ma, talqaf ma. Wal wawu indal fa'i fi safwani. Dan ketika bertemu dengan huruf wawu, fa bertemu dengan huruf wawu. Nah, tadi kan sudah kami sampaikan bahwasanya biasanya 2 huruf yang berdekatan ini terjadi idgham. Atau ketika kita mengucapkan dengan tergesa-gesa, ini bisa mengurangi beberapa sifatnya. Maka diperjelas. Falfa ma'mimin katalqaf ma, talqaf ma, talqaf ma. Ini satu makhraj ya, yaitu di syafatain. Wal wawu indal fa'i fi safwani. Dan pada kata safwani itu fa sukun bertemu dengan
waw, maka fa-nya harus dibaca jelas. Kalau tidak akan mengurangi sifat huruf fa itu. Wal mimu indal wawi wal fa mudharun. Fi wa indal wawi fi wildani. Dan jelaskan juga ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Atau fi wildani. Ya, betul. Jadi pada kata humfi, ini diperjelas mim sukunnya karena bertemu dengan fa. Lalu pada kata wildani, ada kata sebelumnya alaihim wildani, mim bertemu dengan waw. Ini kata wildan di dalam ayat Al-Qur'an ini ada sebelumnya, itu pada kata alaihim wildani. Nah, mim sukun bertemu dengan waw. Mim sukun bertemu dengan waw. Baik. Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Tetapi ketika bertemu dengan ba, artinya mim bertemu dengan ba. Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi. Tetapi ketika mim sukun bertemu dengan ba, yaitu ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi terdapat dua pendapat. Ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Yang pertama, itbaqu syafatain. Yang kedua dengan tarkul furjah. Nah, pada hukum ikhfa syafawi ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya ini pada penerapan ikhfa syafawinya. Ada yang tarkul furjah menyisakan sedikit celah, ada juga yang itbaqu syafatain, dirapatkan. Pada kata tarmihim bihijarah, tarmihim ketemu mim sukun bertemu dengan ba, tarmihim bihijarah. Baik, pada kata tarmihim bihijarah ini ikhfa syafawi ini baik, pada kata tarmihim ini ikhfa syafawinya ada dua penerapan para ulama. Yang pertama itu dengan tarkul furjah, yaitu dengan menyisihkan sedikit tarmihim dengan menyisakan sedikit celah. Tarmihim. Yang kedua dengan itbaq, dengan merapatkan syafatain. Tarmihim dengan merapatkan. Ini di royah ini mengalami perdebatan. Di royah ikhfa syafawi ini mengalami perdebatan yang cukup panjang di tengah-tengah para ulama. Satu kelompok dengan kelompok yang lain ini saling menguatkan, dan ini sanadnya ada, dua-duanya sanadnya ada. Nah, saran kami kita nggak masuk ke perdebatan ini ya. Tapi yang kami amalkan dengan diroyah pendukung yang lainnya, kami mengamalkan itbaqu syafatain dengan merapatkan dua bibir. Tarmihim dengan merapatkan dua bibir. Kami mengamalkan dengan merapatkan dua bibir. Yang tidak merapatkan
dua bibir itu silakan saja. Yang jelas antum harus mengikuti guru antum. Kalau ketika antum talaki beliau merapatkan dua bibir, ya silakan merapatkan dua bibir. Tapi ketika antum mendapatkan guru tarkul furjah, ya antum harus menggunakan tarkul furjah. Jadi harus sesuai dengan guru antum ya. Jadi tidak boleh misalkan guru antum menggunakan ini, terus antum menggunakan dengan yang lain. Kalau kami itu menggunakan itbaqus syafatain. Walaupun tarkul furjah juga kami pernah dapat sanadnya. Tapi yang kami amalkan sampai saat ini adalah itbaqus syafatain, merapatkan dua bibir. Baik yang merapatkan atau tarkul furjah ini tidak boleh berlebihan. Tarkul furjah juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu lebar furjahnya, dan itbaqus syafatain juga tidak boleh terlalu ditekan karena wazannya kan tidak ditekan ya, apalagi di ikhfa syafawi, jadi tidak ditekan. Bait selanjutnya, wa tubayyinul harfal musyaddada mudihan mimma yalihi idzal taqal mithlani. Dan jelaskanlah huruf-huruf yang bertasydid mudihan dengan jelas hal ini hal ya, dengan jelas mimma yalihi idzal taqal mithlani. Ketika huruf tersebut bertemu dengan huruf yang semisalnya. Kal mimima, kal yam mima berarti ditasydid ya. Kal yam kan mim yang pertama, mim yang kedua. Huruf yang bertasydid lalu bertemu dengan huruf yang misalnya. Kal yam mima, yam mima. Wal haqqul. Nah, haqqo tasydid, lalu huruf yang setelahnya qul, huruf qaf juga. Maka ini diperjelas. Wa dhalalna lakai ma yadhharul akhwani. Sama wa dhallalna. Pada kata dhallalna itu juga dijelas. Jadi huruf yang bertasydid bertemu dengan huruf yang semisalnya tapi tidak bertasydid, ini tasydidnya harus jelas, tidak boleh terjadi idgham. Wa idzal taqal mahmusu bil majhuri au bil aksi bayyinhu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga ketika hamas dengan jahar nih. Ini berkaitan dengan jahar. Wa idzal taqal mahmusu bil majhuri au bil aksi bayyinhu fayaqtariqani. Kalau terjadi dua pertemuan antara huruf hams dengan huruf jahar, maka dijelaskan. Kedua-duanya ini dijelaskan, atau kebalikannya, jahar dulu lalu hams, maka itu juga harus diperjelas. Contoh pada kata wa khalaqa kulla syai. Wa khalaqa kulla syai. Qafnya ini jahar, kafnya hams. Wa khalaqa kulla syai. Dibacanya harus dengan jelas. Qafnya jelas, kafnya juga jelas. Wal hamsu fi ashrin, huruf hams itu ada 10. Fa syakhsun hattahu saktun, atau fa hattahu syakhsun sakat. Wa jahrun siwahu dzu isti'lani. Dan jahar ini sisahnya, dan jahar ini adalah huruf-huruf yang setelahnya.
wal hamsu fi ashrin fa syakhsun hasahu saktun wajahhu siwahu dusti'lani. Ya, ini juga sudah kami jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Huruf-huruf hams dengan huruf jahar. Huruf hams ada 10, sisanya adalah huruf jahar. Taib. Warattil la tusrif wa atkin wajtanib nukran yaji'u bihi daul alhani. Warattil, rattil, dan tartilkanlah bacaan kita. Rattil, tartil. Tartil itu adalah tajwidil huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi timbangan hurufnya tepat dan waqaf dan ibtidanya juga tepat. Ratil wala tusrif wa atkin wajtanib. Tartilkanlah bacaan kamu, kata Imam, dan wala tusrif, jangan berlebih-lebihan, jangan diberat-beratkan. Wa atkin wajtanib nukran yaji'u bihi dawul alhani. Dan jauhilah wajtanib, dan jauhilah kesalahan-kesalahan yang sering kita perbuat. Baik itu kesalahannya itu masuk ke lahan jali atau lahan khafi. Warghab ila maulaka fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani. Dan berharaplah, warghab ila maulaka, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Faminhu aunu kulli mu'ani, dan Allah lah tempat segala urusan kita minta pertolongan kepadanya. Abrastuha hasna'a nazmu uqudiha durrun. Abrastuha, kata Imam, abrastuha, saya menyajikan, saya membuat qasidah ini dengan sebaik-baiknya. Wa fussila durraha bijumani, dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Dur seperti mutiara yang indah. Wa fussila durraha bijumali, seperti mutiara-mutiara yang tersaji dengan indah. Fanzur ilaiha wa miqan mutadabbiran fiha faqad bi husni ma'ani. Nah, di sini Imam mengingatkan selain memperbaiki bacaan kita dalam tilawah Al-Qur'an, kita juga harus memperbaiki mutadabbiron, harus memperhatikan tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Fiha faqad bi husni ma'ani. Ditadaburi ayat-ayat yang kita baca dengan tadabbur yang baik, yaitu dengan memperhatikan juga makna-maknanya. Wa'lam bi annaka jairun fi zulmiha. Kata Imam, siapapun ini tidak adil, bisa berlaku zalim. Inkistaha bi qasidatil khaqani. Kata beliau, bagi siapa yang mempelajari qasidah ini, mempelajari bait-bait tajwid ini, akan tidak adil atau akan zalim kalau membanding-bandingkan dengan bait Khaqani atau qasidah Imam Khaqani, yaitu qasidah pertama yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya qasidah pertama dalam ilmu tajwid adalah Imam Khaqani atau qasidahnya Imam Khaqani. Nah, di sini Imam juga mengajarkan kepada kita tentang tasawuf.
bagaimana kita tasawuf ihsan, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang murid, sebaik apapun seorang murid ketika menghadapi gurunya, tetap guru adalah seorang guru dan murid adalah seorang seorang murid. Walaupun misalkan guru kita ini muridnya sedikit misalkan, tetapi kita muridnya punya kita muridnya ini punya murid yang banyak. Tetap posisi murid adalah seorang murid dan posisi guru adalah seorang guru, tidak berhak untuk kita untuk membandingkan kita dengan guru kita. Kamin masyhurin di berkati mastur. Banyak ulama yang menukil ini. Kamin masyhurin di berkati mastur. Berapa banyak guru-guru yang terkenal yang punya murid banyak, yang sudah punya pondok besar di berkati mastur. Tapi guru-guru mereka itu tidak kelihatan. Artinya keberkahan guru mereka yang tidak kelihatan di pelosok-pelosok desa itu justru memberikan keberkahan kepada muridnya yang akhirnya menjadi seorang guru yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak pantas bagi kita untuk membandingkan guru dengan murid atau sebaliknya. Nah, ini jadi pelajaran yang berharga buat kita. Kami pernah mengisi di salah satu tempat, di salah satu kota. Kami mengisi, bisa dibilang kami panggilan. Ketika ingin mengisi, ketika ingin berceramah, ternyata kita di-stop dulu karena guru tempat itu belum hadir. Akhirnya ya ngobrol biasa, lalu kita minum-minum biasa. Nggak lama kami dipersilakan untuk mengisi. Dan saat itu ya kita kaget. Ini yang ditunggu-tunggu mana gurunya? Guru yang guru tempat itu, kiai desa itulah. Jadi artinya setinggi apapun, seterkenal apapun guru panggilan yang kita panggil untuk ceramah di tempat kita seharusnya tidak menyampingkan guru-guru yang sudah banyak mengajarkan kita tentang agama dari kecil, yaitu guru tempat itu, guru setempat. Mungkin benar guru yang kita panggil dari luar kota, dari yang kiai-kiai ataupun masyaikh itu memang keilmuannya mungkin lebih tinggi daripada guru tempat itu. Tapi jangan sampai kita mengecilkan guru tempat, guru yang sudah lama di sana. Karena guru yang sudah lama di situ yang sudah mengajarkan kita alif, ba, ta, ta, yang mengajarkan kita wudu, salah diajarin lagi, terus sampai kita benar. Sholat kita salah diajarin lagi, qiraat kita sama. Mungkin walaupun secara akademik, jenjang akademik mungkin berbeda dengan guru panggilan dari luar kota itu, tapi kemanfaatannya justru lebih besar guru yang sudah lama dengan kita, yang dari kecil kita belajar Al-Quran, kita belajar sholat. Nah, itu sebenarnya yang benar-benar merubah kita, yang nyata akar di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ya guru-guru yang seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengecilkan guru-guru yang sudah lama di sana, yang sudah lama mengajarkan kita alif, ba, ta, ta, dan sebagainya. Baik, alhamdulillah, ini kita sudah sampai ke akhir bab ya, di akhir matan. Ya, betul. Sudah selesai, alhamdulillah. 64
matan 64 bait, 64 bait. Ini tentu bukan penjelasan yang detail, tapi kami berharap dengan diroyah ini bisa membantu kita dalam memperbaiki tilawah bacaan Al-Quran kita. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ya, Ustaz. Ya, tadi disampaikan terkait mutajanisain ya, sama mutaqoribain. Yang kebanyakan kan kalau contohnya kita mengetahui masing-masing idgham ya, artinya diidghamkan. Nah itu mau tanya ada nggak di antara mutajanisain sama mutaqoriban yang tidak idgham ya? Tadi agak terlambat, mohon maaf kalau sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Untuk mutaqoriban ini ini kan dua huruf yang berdekatan saja. Ya. Jadi memang kalau mutaqoriban itu kecuali ini mutaqoriban shagir ya Ustaz ya. Mutaqoriban shagir. Ini kecuali hukum-hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi mutaqoriban kecuali hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Contoh hukum ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun bertemu dengan ta, nun dengan ta. Nun dengan ta. Ini kan berdekatan saja. Nun dengan ta ini berdekatan. Nun dengan ta ini berdekatan, tapi dihukumi ikhfa. Dihukumi ikhfa. Ada lagi misalkan dihukumi iklabnya. Nun dengan ba. Dia berdekatan tapi dihukumi dengan iklab. Atau hukum-hukum yang lain yang disepakati oleh para ulama, Ustaz. Baik, tadi dari sisi mutaqoriban, Ustaz. Mutaqoriban shagir maksud kami. Mutaqoriban shagir ini memang hukumnya idgham, Ustaz. Hukumnya idgham kecuali hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Contoh hukum yang disepakati ikhfa-nya. Ikhfa itu kan ada 15 huruf. Yang disepakati ikhfa-nya. Lalu yang disepakati iklabnya, gitu kan. Nun bertemu dengan ba. Dia berdekatan, tapi ya kita sepakati hukumnya adalah iklab. Begitu, Ustaz. Baik. Apa bisa dipahami, Ustaz? Ya. Kalau mutajanisain pasti selalu idgham ya, Ustaz? Atau ya, itu mutajanisain. Ini mutajanisain shagir, Ustaz ya. Karena kita ya ini sangat simpel sekali yang ada di matan ini. Jadi yang di matan ini yang dimaksud di bait matan ini adalah mutajanisain shagir. Yang shagir itu huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Nah, itu shagir. Tapi kalau yang kabir itu huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Yang mutlak itu huruf pertama berharokat, huruf yang kedua sukun. Jadi baik baik mutajanisain, mutaqoriban, mutaba'iden, lalu mutaqoriban, mutajanisain, mutaba'iden. Ini semuanya dibagi 3, Ustaz. Dibagi shagir, kabir, dan mutlak. Jadi yang pertama ini shagir itu huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat.
Misalkan ujibat da'awallah. Ujibat tak sukun bertemu dengan dal yang berharokat. Jadi sukun harokat ini sogir. Harokat dengan harokat disebut kabir. Kalau mutlak harokat dengan sukun. Di bait ini imam hanya menjelaskan tentang sogir saja. Nah, mutajanisun sogir itu hukumnya selalu idgham. Baik tadi idgham kamil ya, idgham kamil atau idgham nakis. Sisanya kalau tidak idgham berarti kita hukumi idhar. Nah, gitu. Idgham kamil, yang sepakat idgham kamilnya itu ada 6. Yang tadi ta dengan dal dengan ta, terus ta za, terus sampai ba ke mim. Yang idgham kamilnya itu dengan gunah. Lalu satu lagi idgham nakis bila gunah, yaitu po bertemu dengan dal. Po bertemu dengan ta. Baik. Ada lagi, Ustaz? Iya, insyaallah cukup. Syukran, Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi, kami cukupkan. Sekali lagi, ini memang penjelasannya tidak sedetail yang kajian biasanya, tapi setidaknya bisa membantu kita, sedikit banyaknya bisa membantu kita dalam memperbaiki bacaan. Asatidz yang berhalangan di pertemuan sebelumnya bisa menyimak video kami sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah atau sanad matan. Kami tidak mensyaratkan hafal dan kami juga tidak mensyaratkan ujian. Kami hanya mensyaratkan menyimak rekaman kami yang 5 rekaman ini, minimal sekali itu 4 rekaman. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ustaz, mungkin terakhir, kalau ini kan tadi sedikit ya atau sederhana. Nah, ini kalau mau belajar lebih lanjut itu ada lembaga yang antum punya atau gimana, Ustaz? Ya, insya Allah setelah Ramadan ini kita akan buat kembali program tajwid kurang lebih setengah tahun itu Tufa, Jazari, Hakoni dengan yang sekarang ini. Itu ada 4. Itu kita targetkan setengah tahun. 6 sampai 7 bulan lah. 6 sampai 7 bulan. Nanti insya Allah informasinya akan kami share di grup ya. Baik. Baik, mungkin kami banyak salah, banyak khilaf, banyak tergelincir lisan kami mohon maaf. Di bulan yang mulia ini kami mohon maaf dan kami minta keikhlasan antum dan doa antum dan keridhaan antum. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan amal ibadah kita diterima khususnya di bulan Ramadan ini, dan ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.